Hai, hari ini kita lagi kedatangan satu box gede dari Samsung yang katanya sih monitor, tapi mereka bilang ke kita kalau ini surprise. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ini monitor apa. Dan sekarang kita baru mau buka. Ayo kita buka dulu. Ini monitor apa sih sebenarnya? Ini Odyssey, dia dapat tiang, terus dia dapat kakinya juga. Masangnya gampang sih kayaknya, cuma tinggal plug gini doang. Oh enggak. Masangnya kurang simpel nih. Dia butuh ada pakai sekrup di sini. Jadi kita harus pakai obeng dulu buat ngencenginnya. Udah gampang, dia asal ada obeng sih sebenarnya. Nah, kakinya udah ada. Sekarang kita rakit ke belakangnya nih. Ini apaan nih? Nah, adapternya untung udah yang Indonesia. Ini yang kayak gini. Karena tadi pas ngelihat dia dikirimnya pas pakai FedEx, gue takutnya ini adalah unit luar yang adapternya bukan Indonesia. Oke, ini adalah monitornya. Monitornya ini kita lihat enggak. Ini curve nggak ya? Kayaknya nggak curve deh. Nggak, ini monitornya nggak curve. Ini kita lihat dari logonya, dia Odyssey. Ukurannya kayaknya ini 27 lebih dikit. Ya, ternyata tinggal masukin gini aja. Terima kasih Samsung yang udah ngirimin monitor tanpa manual. Ternyata pemasangannya adalah yang ini duluan, tiangnya pas sudah dirakit seperti ini, terus dia masukin ke monitor pakai, nah kayak gini, disangkutin dulu, terus nanti 4 sekrupnya itu bakal naik, itu tinggal dikencengin aja sekrupnya. Biasanya dia kalau ngencengin sekrup itu kanan atas dulu atau kiri atas atau mana terserah. Terus ambil sisi lawan diagonalnya dia, kencengin. Ternyata pemasangan dari tiang ke monitornya ini sulit. Bahkan butuh 2 orang sampai tadi akhirnya harus di-cut. Pas kita masukin si tiangnya ini ke belakang panel, itu dia sekrupnya ada yang nggak pas. Jadi harus ada 2 orang yang ngawasin, yang ngeliatin gitu, ini sekrupnya udah masuk apa belum. Jujur aja pemasangan monitor kan sekarang biasanya gampang-gampang kan, 1 orang aja udah bisa. Tapi buktinya di monitor ini kita butuh 2 orang buat masang monitornya. Ini pas udah kita kencengin semua sekrupnya, dia solid sih nih. Tuh solid banget. Buat ngejaga 32 inch nih kerasa oke kakinya. Setelah itu di sini juga ada hiasannya yang tadinya tuh kita bingung masangnya itu pas sebelum masang tiang atau setelah masang tiang. Ternyata pas kita udah sebelum masang tiangnya dia nggak bisa dipasang, ternyata dia bisa dibelah kayak gini. Di sini dia disatuin lagi, nah baru diputer aja tinggal. Terus nanti dia bakal nyangkut sendiri. Nah, putar, dah. Sebenarnya ini gampang, tapi butuh manual ya. Dan saya tidak menemukan manual dimanapun. Ya, nggak ada. Oke, langsung kita coba aja nih monitor. Ini adalah Samsung Odyssey G70A atau G70A, sebuah monitor baru yang berpanel flat. Jadi ini berbeda dengan Odyssey G7 yang ada di pasaran dan pernah direview oleh Michael yang berpanel curve 2K 240Hz. Panel yang baru di lini G7 ini berukuran 28 inch dengan resolusi 4K 144Hz IPS dengan response time sampai 1 millisecond G2G. Pemasangannya memang ribet kayak tadi, namun kalau udah dipasang, monitor ini kelihatan cantik banget, apalagi buat sebuah monitor gaming. Movement dari monitor ini fleksibel banget, bisa nengok ke atas dan ke bawah, height adjustable juga bisa, nengok ke kanan dan ke kiri juga, dan di rotate jadi vertikal itu juga bisa. Desain dari monitor ini, terutama dari bagian belakang, itu keren banget buat seseorang yang suka dengan gaming-gaming, apalagi dengan ada RGB yang ada di belakang ini. Tapi buat gue sendiri, sejujurnya gue lebih suka dengan desain monitor yang lebih tipis. Walaupun monitor ini nggak tipis, tapi monitornya masih menggunakan adapter buat poweringnya yang membuat kabel manajemennya ini jadi lebih tricky. Monitornya juga punya VESA mounting namun menggunakan semacam bracket seperti ini yang dimana review unit kita nggak dikasih karena bukanlah unit retail.
Buku panduan pun harusnya ada, jadi kalian pastiin untuk baca buku manualnya dulu baru rakit, karena seperti pemasangan kita tadi, kalian bakal ribet kalau nggak ngikutin manual book. Port-port yang ada di belakang itu cukup banyak, ada 1 display port, 3 USB pass-through, 1 audio jack, dan 2 HDMI 2.1. Jadi HDMI ini udah bisa display 4K 120Hz yang menjadikan monitor ini juga bisa klop kalau mau dihubungkan ke PS5 atau Xbox Series X. Navigasi menu monitor ini sudah menggunakan joystick di bagian tengah monitor dan juga menunya pop-up dari bagian tengah yang memudahkan kita buat navigasi di menu-menunya. Opsi menu-menunya juga lumayan banyak, kita bisa ganti picture profile, refresh rate juga bisa diatur, ada fitur picture in picture juga apabila kalian punya 2 device yang mau dilihat secara window to window, overdrive mode juga ada buat orang yang suka kompetitif, dan juga ada ultra wide mode. Di sini kita bisa main game secara ultra wide, resolusinya itu ada di 3840x1600 dan bisa ngasih pengalaman gaming layaknya di ultra wide. Walaupun ini adalah fitur yang menurut kita lucu sih, karena di harga segini apabila orang memang suka dengan ultra wide, mending beli monitor ultra wide aja sekalian. Akurasi warna monitor ini juga baik, kita mendapat 99% sRGB dengan Adobe RGB dan DCI P3 di 80%-an, namun anehnya kita dapetin hasil ini saat monitornya ada di mode FPS. Di sRGB mode, malah sRGB-nya itu turun ke 96% dan sisanya ke 70%-an. Jadi dari semua mode yang ada di monitor ini, yang paling akurat adalah mode FPS. Itu sebelum dikalibrasi ya. Monitor ini juga udah support dengan HDR, namun masih HDR 400, jadi nggak setajam itu. Walaupun begitu, HDR-nya yang ditampilin di sini sudah 10-bit, jadi bukan 8-bit with dithering lagi. Brightness monitor ini sendiri mentok di 320 nits dengan kontras 1050 yang dimana cukup tinggi di kelasannya. Dan karena gue bukanlah gamer game kompetitif, gue cuman main beberapa game AAA yang biasa dimainin. Dan jujur aja ini amazing banget. Buat game-game yang udah lebih dari 60 fps atau yang udah mau nyentuh 144 fps, gambarnya itu fluid banget. Kita baru kali ini ngerasain 4K 144Hz di monitor segede ini, dan ternyata emang bener ya, 60Hz sama 144Hz itu jauh banget. Memang beda. Dan gaming di sini juga udah free dari screen tearing karena udah support dengan FreeSync Premium dan juga G-Sync compatible. Paling Intel Arc aja yang belum support dengan monitor ini. Sebagai orang yang tadinya biasa aja dengan refresh rate tinggi dan lebih mengedepankan ketajaman warna, gue sekarang ngerti kenapa gamer-gamer itu suka banget dengan refresh rate yang tinggi walaupun game yang mereka mainin juga nggak terlalu kompetitif banget. Karena yang pertama kalau kita lihat itu selain di game, Windows 11 juga udah banyak animasi dan kerasa lebih fluid kalau misalnya kita pakai monitor dengan refresh rate tinggi, dan juga game-game yang AAA biasa itu kelihatan lebih fluid dan lebih asik aja gitu kalau misalnya kita pakai monitor yang refresh rate tinggi, asalkan FPS-nya juga tinggi ya. Jadi lebih ke arah memanjakan mata gitu daripada memang untuk kompetitif banget. Ya mungkin kalau ada rezeki nanti ke depannya kita pengen ganti juga daily driver ke monitor yang color gamutnya tinggi tapi juga punya refresh rate seperti monitor ini. Nggak muluk-muluk lah, mungkin 120Hz juga sebenarnya udah cukup buat main game AAA kayak Red Dead Redemption atau Far Cry 6. RGB yang ada di bagian belakang ini nggak bisa diatur lewat software, namun warnanya akan menyesuaikan dengan warna yang ditampilkan oleh monitor. Jadi seolah-olah membuat suasana gamingnya itu lebih terasa lah. Sayangnya monitor ini nggak ada speaker, jadi ya pastiin aja kalau uang kalian masih sisa buat beli speaker atau headphone gaming. Power consumption monitor ini tergolong tinggi kalau menurut kita karena saat brightness 100%, HDR on dia bisa konsum sampai 50 watt dan 48 watt untuk HDR off-nya. Kalau brightness-nya di-adjust ke 65% dimana itu nggak nyakitin mata, HDR off-nya hanya di sekitar 41 watt aja.
Kesimpulannya, Samsung Odyssey G7 ini adalah salah satu pilihan yang lengkap kalau ada yang lagi ngincer monitor gaming mentok kanan yang udah 4K 144Hz, yang dimana 12 juta bukan masalah buat harga monitor. Kita sendiri masih belum pernah review monitor 144Hz dengan resolusi 4K sebelumnya, jadi masih belum ada perbandingan. Tapi kalau yang udah ada di pasaran Indonesia, monitor 4K 144Hz itu ada LG 27GN950 dengan harga 12,8 juta. Monitor ini punya HDR 600 yang dimana itu lebih tinggi dibanding Samsung G7. Dan yang paling menarik ada Gigabyte juga, yaitu M28U, yang dimana dia udah ada speaker, udah HDMI 2.1 juga, dan harganya lebih murah 2 juta dibanding monitor ini. Walaupun secara fitur kita belum bisa bandingin karena belum pernah pegang juga, tapi Gigabyte ini adalah salah satu pilihan yang menarik juga nih. Dan kalau misalnya soal Samsung, ya kita bisa bilang secara fitur, kualitas panel, dan fleksibilitas monitornya, kita masih bisa kasih rekomen buat kalian para gamer high budget yang lagi nyari monitor tanpa kompromi. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.